Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Kesar Saputra, kelas MTJ 3.1, notar 2302047. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial PTV Visim pembuatan simpang prioritas, di mana simpang prioritas ini merupakan belum ada standar pengaturannya. Maka dari itu, kita langsung masuk saja ke aplikasinya, yaitu PTV Visim. Kita masuk ke network editor langsung, kita matikan globalnya, kita langsung ke network object untuk mencari background image. Kita klik kanan, add new background image. Nah, di mana saya akan mensimulasikan simpang prioritas ini di simpang 4 Malioboro yang ada di daerah saya. Klik open. Kemudian langkah selanjutnya ketika background image muncul adalah klik kanan pada background image, kemudian set scale. Nah, klik kiri, kemudian drag sampai mentok ya. Sesuaikan saja. Atur distance-nya sesuai dengan background image. Ini adalah 80. Klik OK. Ketika background image-nya hilang, kita show entire network supaya background-nya itu di tengah-tengah atau center. Kita kemudian toggle selectability supaya background-nya itu terkunci, tidak terjadi kesalahan saat melakukan pengeditan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat ruas jalan menggunakan link. Caranya adalah kita klik Ctrl dan klik kanan secara bersamaan, kemudian drag link ini, nah, dan klik continue. Nah, number of lane ini merupakan lajur, jumlah lajur. Kita buat dua, yang mana jalan arah barat ini, dari barat ini, lebarnya total itu adalah 7, berarti kita pakai 1,75 saja. Namai jalan barat. Oke. Nah, supaya menjadi estetika, ini menjadi walaupun dua lajur ini masih satu arah. Kemudian untuk kita mendapatkan arah berlawanan, kita jangan membuat manual. Langsung saja klik kanan pada link yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita generate opposite direction. Offline-nya 2. Nah, ini masih di atasnya tadi. Jadi kita ubah ke bawahnya supaya arahnya itu benar. Oke. Kemudian kita lanjut ke arah timur. Kemudian jalan dari utara. Klik kontrol, kemudian klik kanan. Nah, jalan utara ini selatan ini mempunyai lebar 5 meter. Oke, kita generate opposite direction. Masih 2,5 ya jalannya. Ketika di generate opposite direction sudah menjadi 5. Oke. Dan kita menuju ke jalan utara. Baik, sudah jadi ruas jalannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyambungkan ruas-ruas jalan yang belum tersambung ini dengan cara masih memakai link. Kita membuat konektor. Kita sambungkan dari selatan ini ke barat. Kita atur intermediate point-nya menjadi 10. Ini ibarat radius ya. Intermediate point itu. Kita klik OK. Dan belok kiri, lurus dan kanan. Kanan.
Oke, coba pendekat yang lain. Nah, simpangnya sudah jadi, sudah terhubung satu sama lain antar pendekat. Nah, selanjutnya adalah kita mengatur vehicle routingnya, di mana vehicle routing ini adalah arah arah atau rute kendaraan awal dan tujuannya. Kita klik pada link, kemudian klik kanan, add new static vehicle routing decision. Vehicle decision ini merupakan titik awal, di mana itu warnanya ungu. Gerakkan saja ke tiga arah, kiri, lurus, dan kanan. Warna jingga ini merupakan tujuan akhir dari kendaraan atau vehicle destination. Kemudian pindah pendekat yang lain. Jika kita show list, apakah sudah benar? Nah, jalan barat sudah benar, 3, jalan utara benar, timur dan selatan benar. Kita tinggal men-setting proporsi kendaraan berbeloknya atau proporsi kendaraannya. Yang harusnya itu jumlahnya 1. Kita atur 0,4, 0,3, 0,3. Vehicle decision-nya. Ketika sudah, kita langsung men-setting perilaku berkendara di Indonesia. Kita langsung pergi ke base data, network setting. Nah, vehicle behavior-nya kita gunakan left hand traffic. Kenapa bawaannya masih right hand traffic? Karena PTVP SIM ini dibuat oleh Jerman, makanya traffic regulation-nya masih right hand. Kita ubah menjadi left hand traffic. Oke. Kemudian ketika vehicle routingnya sudah selesai, kita masuk ke base data, 2D model. Nah, kita memasukkan kendaraan yang akan kita tambahkan. Kita akan menambahkan 2 kendaraan, yaitu motor dan bus sama motor. Kita klik open direction of default model, vehicle dan route. Kita pilih motor Yamaha. Oke. Kita kasih nama motor. Kemudian busnya kita pilih yang pintunya sebelah kiri. Ya, ini kita namai dengan klik OK dulu. Kita namai Trans Jogja. Oke. Kemudian kita pergi ke base data lagi, distribution 2D or 3D model. Kita tambah lagi motor. Nah, tabel kanan ini kita sesuaikan harus sama, yaitu motor. Tambah lagi Trans Jogja. Masih bus, ini kita sesuaikan menjadi Trans Jogja. Kemudian kita pergi ke base data lagi, vehicle type. Kita tambah, kita namanya motor. Statiknya kategori kita bike, kemudian vehicle modelnya motor. Pergi ke function and distribution, kita ubah menjadi bike semua. Klik OK. Tambah lagi Trans Jogja. Statik kategorinya bus, vehicle modelnya Trans Jogja. Function distributionnya kita pakai bus semua. Oke.
Lanjut ke base data lagi, kita pergi ke vehicle classes, tambahkan namanya motor juga. Nah, di bagian vehicle type ini kita harus samakan. Ini kita unconteng car menjadi motor. Otomatis tabel yang ada di kanan ini akan berubah. Nah, kemudian tambahkan lagi Trans Jogja. Uncentang car dan pilih Trans Jogja. Nah, ketika sudah, kita langsung masuk ke traffic vehicle composition. Nah, vehicle composition ini kita tambah 4 kolom. Gunanya untuk penanda bahwasanya ini merupakan lengan 4 ya, simpang 4 dari arah utara. Nah, ini arah utara ini kita tambahkan saja menjadi 5 kendaraan, yaitu berisi car, HGV, motor, dan Trans Jogja. Nah, share speednya kita setting juga. Untuk mobil ini kita pakai 40, LGV kita pakai 25, HGV kita pakai 20, motor ini kita pakai 50, Trans Jogja ini pakai 30. Nah, rail flow ini juga sama, totalnya harus 1. Kita atur ini 2 ya, 0,2, 0,1, 0,1, 0,4, 0,2. Nah, sama. Oke, setelah kita memasukkan vehicle composition, kita masukkan vehicle input. Kita pergi ke network object, vehicle input. Nah, kemudian per pendekat ini kita klik saja linknya, klik kiri, kemudian kita klik kanan, add new vehicle input. Nah, mana kita mengatur volume kendaraannya. Jalan barat ini volumenya kita kasih 176. Kemudian vehicle composition ini kita sesuaikan dengan link. Berarti ini jalan barat, berarti kita tekan barat. Kemudian klik add new vehicle input di arah utara. Ini kita kasih 300 ya volumenya. Dan ini arah utara, berarti ini utara. Setelah vehicle input kita selesai, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke reduce speed area, di mana reduce speed area ini digunakan untuk mengurangi kecepatan suatu kendaraan berbelok atau manuver dengan cara reduce speed area di network object. Caranya adalah diklik kiri pada konektor dan klik kanan add new reduce speed area. Kita tambahkan kendaraan yang kita sudah setting tadi, 5 kendaraan, bus diganti dengan motor, rem diganti dengan Trans Jogja. Setting 12. Nah, deselerasi ini merupakan perlambatannya. Kita tarik saja reduce speed areanya seberapa panjang dan kita copy saja langsung.
Baik, ini merupakan reduce speed area yang sudah selesai, yang sudah terpasang di setiap konektor. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pergi ke test data, distribution, dasar speed. Nah, tambahkan ini kita batas minimal dan batas maksimal kecepatan 20 dan 50. Baik, di sini kita sudah mempunyai data X dan efek X ini merupakan data kecepatan. Kita masukkan saja sama dengan yang ini, data Excel. Ada 9 kolom. 91. Kita namai proyek Simpang Malioboro. Oke, ya sudah. Desire speed distribution. Kita masuk ke desire speed decision. Ini dipasang pada masing-masing pendekat. Klik kiri pada link, kemudian klik add new desire speed decision. Kita tambahkan 5 kendaraan. Bus kita ganti menjadi motor dan tram menjadi Trans Jogja. Oke, ini ada 2 lajur, berarti kita copy saja. Oke, kalau desire speed decision-nya sudah di setiap pendekat, langkah terakhir adalah mengetahui titik konflik yang berada di mulut simpang. Kita ke reduce area dulu, kita invisibility dulu visibility-nya supaya tidak mengganggu konflik area. Baik, sudah. Dan ke config area. Nah, di sini kita show list config areanya. Nah, di mana kita mempunyai 71 config area di mulut simpang. Tugas kita adalah memberikan prioritas di jalan mayor, kendaraan yang lurus, kiri, dan ke arah kanan. Baik, langsung saja kita masuk ke listnya. Nah, ini merupakan pertemuan dari arah jalan mayor dan minor. A ini merupakan jalan arah mayor ya. Di arah minor kita utamakan jalan yang lurus dari arah mayor. Nah, ini merupakan pertemuan antara konflik jalan mayor dan jalan minor, di mana konfliknya itu merupakan lurus dari jalan mayor dari arah barat ke timur dan dari arah selatan ke utara dari jalan minor. Nah, ini kita memprioritaskan jalan lurus dari arah jalan mayor. Baik, jika simpang atau konflik areanya sudah berwarna merah dan hijau semua, artinya itu sudah selesai, atau di show listnya ini sudah tidak terdapat warna kuning lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke simulasi, parameter, kemudian faktor ya, kita buat 10. Ini buat kecepatan simulasinya. Oke,
Kita langsung running saja, atau kita masuk ke background dulu, kita matikan. Nah, oke. Oke, simulasinya berjalan lancar. Artinya simpang prioritas ini ketika tidak ada tabrakan berarti sudah benar. Baik, sepertinya sudah benar, tidak ada yang tabrakan di simpangnya. Begitu tutorial simpang prioritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.